mulutmu harimau. Nah itu relawan-relawan yang nggak ada gunanya itu. Makanya relawan itu harus dibubarkan kok itu. Ya guys, ada video terbaru dari Roy Suryo lagi ya guys. Jadi ada lagi obrolan seru ya, sekaligus panas nih ya, yang ngebahas polemik kasus ijazah Jokowi ya guys, masih ijazah Pak Jokowi. Nah di tengah diskusi itu pakar telematika Roy Suryo ini kelihatan tuh gemes sekali ya waktu menanggapi omongan seorang pendukung Jokowi yang bernama Andi Azwan ya. Jadi mereka berdua ini memang sering bertengkar. Jadi ceritanya gini guys, jadi si Azwan ini dari kemarin-kemarin itu getol ya, berkoar-koar dan bikin prediksi kalau kasus dugaan ijazah palsu ini bakal segera masuk tahap P21 guys, atau berkas itu dinyatakan lengkap oleh kejaksaan ya. Nah tapi malah Azwan juga sempat mengaku dapat bocoran ya kalau status P21 itu bakal diumumkan resmi minggu ini oleh Polda Metro Jaya. Tapi dia pede sekali kalau P21 itu sudah niscaya ya, dan tinggal tunggu waktu aja gitu. Nah lucunya juga Andi Azwan ini juga sempat ngelempar spekulasi ya kalau sebenarnya berkas itu ya udah P21, cuma memang belum diumumkan saja sama pihak polisi ya ke publik ya. Nah mendengar teori seperti ini, Roy Suryo ini langsung nggak bisa nahan tawa ya. Dia ketawa ngakak guys. Jadi dia tertawa ngakak sambil nyindir ya kalau ramalan dan tebakan Azwan ini dari tahun lalu meleset terus alias zong ya, dan nggak pernah terbukti. Jadi Roy Suryo sepanjang pembicaraan Andi Azwan itu dia ngakak terus guys. Tapi yang paling menarik mana kan? Hari ini tuh ada yang kecewa berat kayaknya. Karena berkuar-kuar sudah minggu yang lalu berkuar-kuar Senin akan P21 gitu kan. Yang itu orangnya tadinya itu ngakunya pengacara juga. Ya apokat bosok. Ya itu ada di sebelah kiri itu ya. Itu apokat tuh tadi ngakunya nih, ini apokat nih. Dia tadi ngaku apokat ya tadinya ya. Sekarang ngakunya lain lagi. Sekarang ngakunya adalah info politik dan isu hoax. Apalagi nih, ini adminnya kayak perlu ditegur lagi nih Bang Andi Azwan. Adminnya nulis yang kok huruf besar, kemudian nulis diresapi kok di sana bahasa Indonesianya belajar di mana nih ya? Jadi Roy Suryo ini sampai hal-hal yang kecil detail seperti itu pun dikomplain dia juga ya guys. Ya tunggu P21 yang segera diumumkan itu ya. Hari ini dan lakukanlah ya. Kalau tidak mau pra-peradilan RJ itu yang dilaksanakan ya kan. Jangan lagi menggiring tokoh-tokoh ya merasa bahwa mereka ini ada pendukung dari mereka. Apalagi dikatakan bahwa ada 40 ormas. Dan saya yakin ya, makanya saya yakin P21 itu sudah turun sebetulnya. Oke. Ya? Bagaimana dengan tadi disebut juga oleh Prof. Ibnu dan juga Mas Roy Suryo soal ini? Kalau ditahan memang 3 kali 20 hari. Ya. Jadi kan 60 hari. Kalau ditahan, ini kan tidak ditahan. Tidak ada secara eksplisit mengatakan itu bahwa itu harus 14 hari dan harus juga nih. Yang jelas bahwasanya di sini kami ini adalah menunggu bahwa P21 itu turun secara resmi. Katanya hari ini. Ya, yang jelas kita memang sudah mendapatkan info. Ya saya katakan saya dapat info. Ya saya bisa bertanggung jawab. Apa infonya itu? Ada sudah. Kalau mengatakan Info P21 ini akan segera P21. yang jelas nanti yang jelas itu akan diumumkan oleh Polda Metro Jaya. Sabar saja untuk menunggu itu ya. Jadi kalau kami semua memang posisi yaitu menunggu semakin cepat semakin baik untuk itu biar publik itu bisa yang penasaran. Kita penasaran sebetulnya kapan nih kan ditanyakan. Ya penasaran. Tapi yang jelas P21 itu niscaya. Ya. Bukan sesuatu yang mengada-ngada, apalagi permintaan untuk dihentikan. Kalau bicara permintaan dihentikan itu kan ada dua. Proses RJ atau pra peradilan. Tapi jelas tidak akan melakukan hal itu. Hilang, masuk ke plan B. Ya berpura-pura menjadi peneliti, membuat sebuah buku untuk itu. Jadi berubah. Ya, yang dia lakukan seperti itu. Tulisannya nah, kalau kita lihat itu, apa yang dikatakan? Laporkan saya, ya, ke kepolisian, ya, bahwa saya melakukan penghinaan, melakukan fitnah. Setelah dilaporkan, dia ciut ya, seperti cacing kepanasan untuk itu. Mestinya, ya, siapkan.
Roy Suryo ini lucu juga ya guys. Orang lagi ngomong gitu, dia ngoceh juga gitu. Padahal apa salahnya? Diam sejenak ya, dengarkan dulu si Andi Azwan ini ngomong, baru nanti dia ngomong juga itu. Ini dia ngoceh itu. Yang namanya ya barang bukti yang dibutuhkan nanti untuk bilang asli. Ya kan tidak ada sama sekali untuk itu. Artinya di sini poinnya jelas. Ngomong aja. Poinnya jelas apa yang dilakukan ini dengan rasa kebencian ingin mendongkrak Pak Jokowi. Akhirnya yang muncul adalah mulutmu harimau. Nah itu relawan-relawan yang nggak ada gunanya itu. Makanya relawan itu harus dibubarkan kok itu. Jadi kalau tegas tuh, karena gunanya apa? Merusak ya, membongkar kemudian semua kehidupan yang baik di Indonesia. Kita tuh baik-baik saja. Semua orang tahu kan? Hukum kita tuh hukum di negara Konoha itu kan ya ala-ala mana lah, ala-ala Solo lah. RJ bisa polisi yang sowan ke Solo. Ini gimana ini loh? Harusnya kan orangnya Jokowi yang datang menghadap ke Jakarta, bukan polisinya, penyidiknya yang datang ke Solo bisa dipanggil, Dirkrimum datang, kemudian ada orang-orang datang ke sana. Negara apa gitu lah. Kalau semua itu berjalan baik, normal, hukum benar-benar ditegakkan oleh Dewi Kehakiman, kita percaya FC. Nah, kita percaya Praper. Oh, jadi Roy Suryo ini tidak mau menempuh jalur pra peradilan ya, kan dia tidak percaya ya, tidak percaya dengan hukum ya. Takutnya ya pra peradilan pun mereka menduga ya sudah tahu juga siapa yang akan menang, begitu menurut Roy Suryo ya guys. Tapi kan kita tahu mas, coba dihitung praper yang berhasil itu berapa orang, dan praper itu hanya tergantung pada satu orang hakim penguji. Ya, apa bisa kita mempertaruhkan perkara 21 tahun ini pada satu hakim pengadil yang kita semua tahu biasanya praper tuh ya semua orang tahu lah yang menang tuh biasanya yang mana. Tapi kan dalam koridor hukum memang begitu. Memang makanya kita nggak perlu banyak cara selain praper. Jika itu kalau sudah dicabut perkaranya, namanya aja SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Bukan surat perintah pencuplikan perorangan. Artinya kan harus dicabut suratnya, begitu cabut suratnya semua status tersangkanya batal. Kalau mau nggak apa-apa, Polda buat lagi penyidikan baru, sprindik baru lagi kepada saya, kepada Dr. Smith, misalnya kayak gitu. Itu kalau dan kalau itu dilakukan, Anda juga siap? Oh nggak apa-apa, itu benar, itu namanya melakukan proses yang benar, nggak kemudian tiba-tiba ditabrak di tengah jalan, kemudian suratnya dikoreksi lagi, ya nggak selesai. Makanya jaksa peneliti pasti akan tidak menyelesaikan ini, pasti akan lihat ini kok amburadul tuh ibaratnya ini dikoreksi, namanya dikurangi, nanti dimasukkan, dihubungkan lagi, coba BAP-nya respon, itu mana nanti yang dipakai. Padahal saya waktu itu dipakai juga untuk BAP-nya respon dipakai juga untuk BAP saya. Harus ya kalau respon kemudian RJ berhenti, saya di BAP lagi. Ya, oke guys. Nah, jadi kesimpulannya ya, perdebatan antara Roy Suryo dan Andi Azwan ini memang beneran lucu dan mungkin seru lah ya. Dapat juga lucunya, dapat juga serunya. Jadi di satu sisi ada yang pede ya, kalau kasusnya bakal segera kelar dan masuk tahap P21. Tapi di sisi lain Roy Suryo ini santai aja ya. Dia santai aja nangkis sambil bawa data dan argumen hukum. Plus sedikit sindiran ya, yang bikin suasana debat tuh jadi makin renyah. Jadi menurut kalian tuh gimana nih guys? Kira-kira drama P21 versus P19 ini bakal berujung ke mana ya? Yuk coba tulis pendapat kalian di kolom komentar guys.